banyak-banyak kultum karena di jadwalnya itu nggak tentang kultum agama, tapi tentang sekuler ya. Apa ini? Berat banget ya. Peserta akan mendapatkan teknik dasar public speaking, kemampuan persuasi, bahasa tubuh hingga membangun hubungan dengan relasi. Berat ya. Tapi di sini saya nggak merasa saya pinter. Kita sama-sama belajar aja. Di sini ada yang tahu public speaking nggak? Apa? Ngomong pro. Ngomong di depan sekolah. Depan umum. Di sini ada yang suka public speaking nggak? Kenapa? Malu, derdek. Ya. Nah, betul. Nggak tahu ya, karena saya masih belajar juga. Tapi emang sambil cerita ya. Dari dulu itu, tapi saya itu dari TK sampai SD takut banget ngomong di depan umum. Gregel. Tapi sekarang saya suka banget, senang banget ngomong di depan umum. Bahkan kemarin emang sebenarnya itu kuliah itu jurusannya bukan masuk pendidikan, tapi pengennya ilmu komunikasi. Yang pokoknya yang ngomong seneng banget. Awalnya itu gara-gara ikut lomba. Lombanya itu tingkat desa. Apa? Desa Batu. Desa. Nah, waktu itu ikut lomba pidato. Terus itu pertama kali banget. Nah, sambil cerita ya. Nanti jalan-jalannya di belakang. Nah, di situ awalnya nggak yakin karena aku tuh kalau ngomong gregel apa di bawah panggung. Nah, terus ustadz saya itu bilang nek ngasih kowe kira menang tuh bangetan banget, masalahnya pecah pondok. Nah, kayak gitu. Nah, kata-kata itu yang bikin saya itu greget iso tuh menang. Aku nggak mau diremehin, masa anak pondok dia nggak bisa apa-apa, ya nggak? Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya saya lomba nih. Lomba ngapalnya dulu itu hampir 2 minggu bikin teks. Dibikinin tapi zaman dulu. Nah, pas itu pengumuman, alhamdulillahnya juara 1. Nggak sombong. Nah, pas juara 1 itu seneng kan. Nah, dari situ kebetulan kan dulu di Muhajirin pas saya. Nah, di Muhajirin itu emang kalau ada lomba selalu diikutkan. Nah, terus ada lomba. Biasanya kalau di sana itu tingkatnya provinsi di DIY. Nah, ikut lomba. Lombanya itu senangnya itu ikutnya ya emang pidato terus. Emang pengen ngasah skillnya di public speaking. Nah, lomba. Tapi dulu itu di Muhajirin itu di sana itu kalau lomba nggak dibuatin teks, tapi kita buat sendiri, latihan sendiri. Pokoknya mandiri banget lah anak pondok ini, ya nggak? Nah, mandiri banget. Nah, dari situ kok alhamdulillah nggak sombong ya, juara terus juara 1, juara 2, juara 2 gitu. Terus banyak satu alhamdulillah. Nah, terus waktu kelas 9 itu ada lomba di tingkat kabupaten. Nah, kalau misal kabupaten ini lolos harus masuk ke provinsi. Kalau provinsi lolos bisa masuk nasional. Nah, itu kan bikin saya greget ya. Terus kepala sekolahnya itu sebenarnya awalnya saya bahasa Inggris karena kebetulan pas itu nggak ada bahasa Indonesia. Nah, terus habis itu ditawarin kan, kamu kalau misalnya bahasa Inggris mau nggak? Saya mending bahasa Arab daripada bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu kadang keceket ya loh. Nggak bisa, mending bahasa Arab. Akhirnya nyoba bahasa Arab. Udah ragu banget awalnya, udah nggak yakin karena kebetulan pas kelas 9 udah mepet ujian kan. Tapi pas itu di diselek-seleknya aku ben aku iso main lomba. Sebenarnya nggak boleh itu. Karena ketentuannya kelas 8. Nah, karena nggak yakin kan, nyoba aja kan belum pernah bahasa Arab, pernahnya bahasa Indonesia. Lah kok di kabupaten menang lagi, juara 1. Nah, akhirnya lanjut ke provinsi. Bahasa Arab kan, udahlah provinsi nggak akan lanjut ke nasional. Karena aku nggak yakin niat awal. Lah kok juara lagi dapat perak. Juara berapa? Juara 2. Nah, akhirnya waktu SMA ikut ke nasional. Zaman dulu di Semarang, Universitas Negeri Semarang atau Universitas Semarang gitu. Nah, di sana itu masya Allah banyak banget ribuan peserta. Tapi di sana lombanya apa dibayarin, hotel dibayarin, makan dibayarin, bis dibayarin, semua dibayarin. Karena perwakilan dari DIY itu cuma dikit banget. Cuma dari sekian banyak itu cuma 5 orang nggak ada mewakili DIY. Nah, dari situ seneng banget public speaking sampai sekarang. Akhirnya kemarin kuliah
tanpa tes masuk UNY lewat jalur prestasi sama bakat. Nah dari sini ini nggak masuk gimana ya, cuma cerita aja buat pengalaman. Nah dari sini kalau semisal kalian itu punya bakat, punya skill masing-masing, nggak harus di bidang public speaking, itu bisa dikembangkan. Misalnya NSC main catur, biasanya main kelasnya kan, main catur, nah itu bisa dikembangin. Pokoknya kita itu belajar nggak harus di ruang kelas saja. Kita itu belajar bisa macam-macam, nyari pengalaman masih muda. Mumpung kalian belum berkeluarga itu nyari pengalaman sebanyak-banyaknya, nyari prestasi sebanyak-banyaknya. Apalagi yang pondok nih, biasanya orang-orang pondok, pengalamanku ya, orang-orang pondok itu diremehin nggak bisa apa-apa, ya nggak? Isone mengaji, isone mengopo ngaji, terus terus. Tapi banyak sekarang, bahkan universitas, terus profesi-profesi kayak TNI, Polri itu membutuhkan yang hafiz Quran. Misalnya kalian 5 juz, 10 juz itu udah bisa loh, kalian lancar ya ngafalinya. Soalnya kemarin masuk UMY saya juga lewat jalur hafid juga. Kan saya dari SMP sampai SMA mondok kan ya, mondok emang pengennya belajar agama. Jadi waktu kuliah emang pengen keluar, makanya kok bisa melakukan IPA, nggak apa. Jadi ada pengalaman sendiri di situ. Nah makanya dari sini kalau semisal itu kalian, tak ulangi lagi, kalau misal deh mas didengerin, kalau misal kalian itu punya skill, punya bakat, itu dicari. Terus lanjutan apa lagi ya? Bentar. Oh, membangun hubungan relasi. Membangun hubungan relasi itu kayak gimana? Tahu nggak maksudnya? Nah, kita itu bisa banyak teman. Karena pernah ada yang bilang ya, kalau kita banyak teman itu kita banyak rezeki, ya nggak? Misalnya kita kerja, kita kenal sama si A, lah si A ini dia punya latar pekerjaan. Nah si A ini hubungin ke kita. Berarti kan teman itu nggak harus cuma teman sekedar main. Tapi kalau bisa cari teman itu yang bermanfaat juga. Orang dimanfaat ya beda itu. Tapi kita saling bermanfaat gitu. Nah terus ini nggak cuma tentang public speaking ya, sama yang lainnya. Cuma tutup boleh nggak? Boleh kan? Nah biar lama ya. Terus tutorial cara cepat bisa public speaking. Kalau tutorial itu dulu itu pertama itu waktu ikut ngomong Gregel ya. Tapi caranya itu kalian ngomong di depan kaca. Ini aku. Kalau kalian ngomong di depan kaca, kan kalian lihat sendiri tubuh kalian kayak gimana. Kalian malu sendiri kan. Aku suka yang ini ya. Berarti aku begini. Nah kayak gitu. Sama ini. Kalau kultum itu, kalau misal kajian itu kan biasanya gini kan, cuma duduk tok gini kan. Tapi kalau misalkan lomba pidato itu kan, juri itu menilai nggak cuma dari isi pidatonya, tapi dari apa? Penguasaan panggungnya nggak. Kalau misal kalian itu cuma diem di tempat tok, berarti kita pulang lagi gereja. Oh bener nek, jualan kambing ini, gereja banget kan. Terus banyak orang yang kalau ngomong itu kakek itu loh. Nah itu sebenarnya kelihatan banget kalian tuh nutupin groginya kalian, ya nggak gereja. Kalau sebenarnya apa yang ada di pikiran kalian tuh keluarin aja, nanti bisa ngalir sendiri kalau seperti itu. Banyak berlatih. Nah apa gitu. Terus sebelum maju itu doa apa yang ya Allah melancarkanlah ucapanku, lisanku, itu doanya gimana? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah baca itu kalau mau maju. Terus kalau dulu, kalau nggak mau gereja, orang-orang itu tak bayangin kalau orang-orang ini batu gitu. Jadi aku nggak bayangin kalau ini tuh orang. Tak bayangin aja ini tuh batu semua. Jadi aku bebas dong. Orang aku ngomong sama udah mati, ya nggak kalau di IPA. Nah, sangkutnya sama IPA nih. Ya kan, udah mati. Nah, bayangin aja. Pokoknya banyak-banyak latihan ngomong. Orang sama gereja. Kemudian kita itu hidup di desa, mesti kan banyak tau. Yang kita itu kalau Ramadan itu disuruh kultum, ya nggak? Dijadwal misalnya, ya nggak? Waktu-waktunya. Nah ini nggak bermaksud menjual agama ya, tapi banyak kan sekarang orang itu yang anak-anak misalnya, dia itu bisa ngasih ceramah, bisa ngasih materi dapat uang, ya nggak? Seneng nggak nek itu duit? Seneng nggak? Aku seneng. Kalau apa kalian bisa ngomong cuma modal ngomong sama ilmu tok, kalian bisa dapat uang, ya nggak? Kalau bisa bekerja itu nggak cuma kita itu berusaha banget ngambil fisik, tapi kita itu menjual pikiran kalau bisa. Kalau kita menjual pikiran,
nggak cuma kita untuk di dunia, tapi kita untuk di akhirat kan? Kan kalau ilmu itu merupakan amal apa? Jadi ya kan, yang terus mengalir sampai kita meninggal kan? Nah, kalau bisa itu bekerja lewat otak, jangan lewat ya boleh lewat ini. Tapi kalau kita pinter, ya kita harus memanfaatkan otak kita dong, ya nggak? Biar bermanfaat. Yang penting itu tadi kuncinya. Kejawab bro, Ahmad. Gimana? Ada pertanyaan dulu. Cara mengetahui bahwa diri kita pinter ya Bu? Aku nggak ngerasa aku pinter. Ya, cara mengetahui. Cara ngerti ya. Cara mengetahui, gimana ya? Ya gimana? Pinter dalam apa dulu? Ayo, makanya itu cara mengetahuinya. Dalam bidang akademik, non akademik. Kalau dalam bidang non akademik, ya itu tadi belajar itu nggak harus di kelas, tapi di mana aja, bertemu dengan siapa aja itu jadi pelajaran. Pengalaman terbaik itu adalah pelajaran kan? Guru terbaik itu adalah pelajaran, pengalaman. Nah, makanya tadi perbanyak relasi. Mumpung kita masih muda, ada yang suka sosial. Kalau aku seneng banget sosial, itu seneng banget. Makanya ikut organisasi. Organisasi kan biasanya program kerjanya kan dia berbau dengan masyarakat, ya nggak? Nah, itu ikuti. Nanti kalau misalnya ada program kerja, misalnya OSIS. OSIS ini kan OSIS. Nah, OSIS itu di dalamnya ada bidang kajian dakwah Islam, KDI singkatannya. Kalau di sini apa? KDI bukan? Kajian pokoknya dia itu yang kayak misal tentang agama-agama religius itu loh, itu yang ngurusin si OSIS. Nah, di OSIS ini biasanya kalau kita ada hubungan, kita ada program kerja dari luar, itu kan kita nambah pengalaman lagi. Misalnya ada ibu-ibu, delala, awalnya pakai speaking kayak gini. Delala, ibu-ibu seneng kalau cara ngomong adewe, cara penyampaian adewe, bisa nih kita dipanggil bertuang lagi, ya kan? Kayak kemarin cerita lagi ya ini. Gak sombong ya, cuma cerita buat pengalaman aja. Kemarin itu kan ikut organisasi ini aku adalah sebuah organisasi. Kalian pernah ikut program kerja organisasi ini, lomba kemarin, lomba di Padok, ingat ya? Nah, kan aku ikut organisasinya itu. Nah, kebetulan organisasinya itu ada yang namanya Safari Terawih, Safari Ramadan ini maaf. Nah, Safari Ramadan ini ya kita cuma sudah ngisi tok. Lah di Ngororo itu ada gabungan 9 masjid di Ngororo itu emang acara rutinan tahunan. Nah itu kebetulan WA, ada satu yang WA kan minta nomor, katanya suruh ngisi, ya udah kan ngisi aja dapat uang. Nah kayak gitu, jadinya kita cuma modal apa? Modal pikiran sama ngomong tok. Kayak gitu. Kan kalau anak pondok kan sering tau kultum, sering nggak? Sering kan kultum, diajarin mukot dima, diajarin kayak gitu-gitu, sering bang? Iya nggak? Sering kan? Iya nggak? Biasanya anak pondok itu lebih jago kalau disuruh kultum, disuruh pidato itu lebih jago. Pokoknya kalian tuh kan masih muda, jangan mau diremehin, bungkam omongan orang-orang yang dia itu rendahin kalian. Nah, kalau dengan prestasi, kalau orang-orang itu kalian itu punya prestasi, kalau punya ilmu yang banyak, aku yakin kalian akan lebih dihargai di masyarakat. Yakin tau? Nah, dosa nggak sih? Dosa itu. Jadi pemuda itu yang keren. Jangan cuma keren dari masalah outfit, tapi pikiran, cara kita ngomong kayak gimana. Keren gak sih kalau misalnya kalian lihat orang yang kode ini bentar banget biasa ngomong keren. Nek menurutku aku tak juga ngomong ini, ya nggak? Misal kalian lihat beliau, kalau speaknya bagus banget. Nanti nek aku insecure sih. Aku insecure gimana caranya aku bisa kayak beliau. Sampai gitu. Terus kalau kalian itu disakitin orang, curhat ini. Kalau kalian disakitin orang, itu jangan dibalas dengan dendam. Kebaikan, api dibalas dengan api itu jadi kobaran api yang sangat besar. Api itu dibalas dengan air, dibalas dengan prestasi. Orang-orang yang nyakitin kalian itu bakal kebungkam sama prestasi kalian, yakin. Pengalaman pribadi ya, Mbak? Pengalaman. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, tadi apa? Boleh. Dengerin. Mat tak kon maju ya. Bahasa tubuh. Oh, bahasa tubuh. Nah, kalau kultum itu jangan cuma kalian tuh diem di tempat. Misalnya berdiri ya. Nah, kalau kalian itu gerak ini. Iya nggak? Ini.
tangannya ya enggak? Ya kan? Nah kalau kultum itu biar kalian tuh kalian keren. Ini kita belajar bareng ya, enggak? Di sini enggak sok pinter ya. Nah tapi kalau dari juri itu yang dilihat itu gimana kalau itu penguasaan panggung. Gimana kalau penguasaan panggung? Misalnya, tadi ya, yang pertama dulu tipsnya, kalian jangan gini-gini. Karena kemarin ya, kan aku udah bikin lomba yang itu di Pondok kan. Kok anaknya tuh gini-gini, akhirnya dia nggak menang, kalau sebab sih, pasti lah menang. Kenapa menang ini dia, gini-gini terus, kayak gini. Kita grogi. Terus yang kedua, Quran kata-kata, Assalamualaikum, puji syukur, saya ucapkan, ojo kalian amal. Karena itu menurutku kalian tuh kelihatan banget kalau kalian itu grogi, ya nggak? Kalian tutupin grogi kalian dengan kayak gitu. Apalagi kalau gini, ya, caranya kalian bikin ini pasti tuan ada sini, yakin lah. Karena tuh cara tutupnya gimana? Tangan satu, tangannya ubah. Kalau aku pernah baca ya, dikoreksi ya bu kalau salah. Kalau saya itu kan baca, kalau misal kalian tuh ngomong, tapi tangan kalian tuh main, kalian ketok mana kalian pinter. Karena ngomong. Ini termasuk apa? Branding juga ya? Termasuk branding juga. Jadi kalau kalian ngomong tuh, gini loh, tangannya sih ubah, juga menengah jalan kuku, jalan kelambi, gregel kayak gitu, gregel, velocity, ya ngeri. Kalian pokoknya ngomong, misalnya Assalamualaikum ya, ini gimana? Kalian kan tangannya mikir nih, tangan dia kok juga nih, jangan ini ya, ini satu aja. Nah, terus itu kan berapa tadi? 2 apa? Nah, terus kesekian. Kalau pidato pokoknya ngomong di depan umum itu jangan menengi, aja menengi. Tapi penguasaan panggungnya dapat. Misalnya kudu maju, dideloknya lagi, kudu ngiri, dideloknya lagi. Nah, itu juga harus. Terus kalau kalian pidato itu jangan menatap ke satu orang. Biasanya saking gregel, didelok benar terus. Aku nggak ingat pun guna, aku nggak guna terus ini. Nah, itu jangan. Karena itu gregel kalian. Tapi kalau kalian itu apa jenenge? Ben ketok keren nih ya. Keren ya. Kalian tuh lihat semua audiens, misalnya hadirin wal hadirat rahimakumullah sambil senyum, coba disebut hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Karena kalau kayak gitu kan pedenya nggak sih? Kan fungsi kita itu ceramah, fungsi kita itu pidato itu biar mempengaruhi persuasi tadi kan, mempengaruhi audiens. Nah, kalau mempengaruhi audiens, kalau kita yang ngomong aja medeni, piye wong liya percaya awake dhewe ya enggak? Nah, makanya itu penguasaan panggung itu dapat misalnya ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke belakang. Nah, kayak gitu terus Mat, ngomong apa lu? Ke kanan, ke kiri ya. Ngomong kuwi. Nah, terus pokoknya penguasaan panggung itu harus dapat, enggak boleh diam di tempat tok ya. Terus matanya jangan misalnya ngambil beriak, tak wasih terus ini. Mati dong beriak, ya enggak? Semuanya dilihat kanan kiri dilihat. Pokoknya semua audiens itu harus bisa kalian kuasai. Kalau kalian di depan, ini tuh panggung kalian. Kalian nunjukin aksi kalian di sini. Yang punya panggung itu kalian. Orang lain itu nggak punya. Misalnya aku nggak nih. Aku PDW sih bikin aku. Kalian cuma duduk kayak gitu. Nah berarti aku harus bisa menguasai apa yang tak miliki sekarang ini. Menguasai panggung ini, jangan cuma diem. Jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian. Belum tentu kalian besok bakalan berdiri lagi di sini. Belum tentu kan? Kita nggak tahu juga umur manusia berapa. Ya enggak. Nah makanya gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Menjawab nggak? Menjawab kan? Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan yang banyak. Aku senang. Pertanyaan. Kejawab dong Bedan. Tak selesai. Ganti guru. Oh kamu bosan ya nggak tahu? Benar. Aku nggak jadi kultum ya. Aku pengen kultum. Boleh nggak? Itu. Tadi soal apa ya? Terakhir ngomong apa ya? Terakhir tadi ngomong apa? Oh tentang apa? Kesempatan ya? Nah, umur manusia itu nggak ada yang tahu kan? Kita bisa aja kita keluar naudzubillah ya. Kita keluar kita meninggal, kan kita nggak tahu kan? Makanya kita harus banyak-banyak apa? Bersyukur. Ada yang tahu surat dalam Al-Quran tentang bersyukur? Apa? Selain anak-anak ayat? Berapa? Anak pondok ini? Ibrahim ayat? Bukan. Masih awal. Masuk 10 besar.
iya bener. Bacanya gimana? Anak orang tua. Masa di sini nggak ada dalil? Dikit ya? Boleh. Nah, apa ya? Iya, Mbak. Apa? Ibrahim itu gimana sih? Mbak Sopo, Vera? Enggak tahu. Ada yang hafal nggak? Hafalannya sampai mana? 15 juz, 30 juz. Masya Allah. Hafid. Hah? Adik kelas. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak baca ya? Ya, ayo, Mbak. Izin aku. Ayo, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Tahu, katanya apa? Ada yang hafal nggak? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Gimana? Coba ulangi. Keren banget, makasih ya. Bentar. Ini itu pernah juga di lomba pidato kemarin Pak ya? Ahmad ya Mat? Mat, kamu kemarin pernah pakai surat ini kan? Di tingkat kabupaten. Gimana coba? Nadanya gimana? Iya kan? Gimana? Tak maco, tapi cempreng apa ya? Gimana Pak? Gimana? Watertos. Sama si siapa kemarin ya? Ani mana? Wa ittaqina rabbukum la in syakartum la azidannakum. Terus la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, kemarin itu betul. Artinya gimana? Wa id dan id apa? Apa Bu? Id. Wa dan id. Wa id ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kau bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kau mengkufuri nikmatku maka azabku sangat pedih. Ya. Makanya kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Nah ini juga kunci dari public speaking. Kalau misalnya kalian itu mau pidato nggak usah disiapin pidato itu, ngomong aja sesuai yang dikirakan. Yang penting kalian itu punya minimal 1 surat kalau nggak hadis. Nah kalian kembangin itu. Nah nyambungin public speaking ya. Misalnya kalian tadi punya Ibrahim ayat 7 tentang apa tadi? Bersyukur. Nah tentang bersyukur. Nah, kalian kembangin ini. Bersyukur itu gimana? Emang bersyukur itu ada berapa? Bersyukur itu ada berapa? Tahu nggak? 3. Apa aja? Kolbi itu apa? Hati. Terus? Badan. Terus? Lisan. Kalau bersyukur dengan hati itu kayak gimana? Kita meyakini bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah milik Allah. Tapi kalau bersyukur dengan ucapan kayak misalnya Alhamdulillah, terus Allahu Akbar dan lain sebagainya. Kalau dari perbuatan itu apa? Kita itu kan misalnya kita itu punya harta, nggak semua harta yang kita miliki itu milik kita kan, tapi milik orang lain. Nah kita bisa dengan cara sedekah. Nah itu berarti bersyukur itu ada 3. Apa aja yang pertama? Hati, lisan, hati, lisan dan perbuatan. Nah itu. Terus tadi nyenggol kultumnya Mbak. Nyenggol kultumnya Mbak Ida ya Pak. Tentang apa tadi? Keutamaan membaca. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Selain itu, Bekas sekolah. karena yang kalau hari kiamat itu yang bakal menolong kita siapa? Al-Quran. Hadisnya gimana? Al-Quran akan. Gimana? Udah ini kan ya anak pondok. Udah lah, bisa belum? Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Gimana? Iqra. Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram gitu. Hadis ini hadis bukan surat. Hadis. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Apa? Rawahu Ahmad wa Muslim. Berarti yang meriwayatkan Ahmad dan Muslim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya tadi apa? Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Nah, ingat banget kemarin waktu acara
Cara apa itu yang kalian baca Quran loh? Yang disimak itu loh sama Bu Anis. Nah, aku ingat sampai sekarang. Bu Anis tuh bilang, gimana? Al-Quran itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Al-Quran, ya nggak? Al-Quran mah nggak apa-apa kita kalau kita nggak baca, tapi kita rugi, ya nggak? Berarti Al-Quran itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Al-Quran, ya nggak? Makanya ini Ramadan kurang berapa hari? 10 hari nggak ada kan? Nah itu banyak-banyak baca Al-Quran, apalagi di 10 malam terakhir, ya nggak? Syahrul bentar, tak tanya dulu. Ada dalam Quran surat apa dulu? Surat. Hah? Tentang membaca Al-Quran. Al-Baqarah ayat apakah benar Al-Quran? 183. Gimana bunyinya? Syahrul Ramadan. Syahrul. Gimana? Seru. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Tunjukin kalau kalian itu keren. Gimana? Hah? Gimana? Syahrul alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal artinya Syahrul Ramadan alladzi unzila. Artinya gimana? Syahrul gimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an unzila fihi al-Qur'an linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Al-Quran itu datang di bulan Ramadan sebagai petunjuk dan penjelas mengenai yang benar dan yang salah. Semua jawaban kalian itu ada dalam Al-Quran. Kalian mau tanya apa aja itu ada dalam Al-Quran. Aku ingat banget ya. Nggak tahu ya, cuma sugesti mungkin ya. Dulu aku SMA, itu kan emang di SMA itu kan lebih, menurutku lebih tertantang daripada MTS dulu di pondok SMP ya kan. Nah satu hari itu bisa nggak bisa harus ngafalin satu muka Al-Quran 15 baris kan itu 15 baris. Jadi selama kita itu bisa hafal Al-Quran satu juz itu cuma berapa bulan gitu, 3 bulan aja bisa lebih. Nah itu kan jadi tertantang. Nah makanya waktu ujian sekolah itu kita itu nggak ada yang belajar, cuma kita ngafalin Al-Quran aja, nggak tahu ya itu pikiran kita gimana ya. Kita itu ke sekolah kan di tempat kita ada boarding sama full day. Boarding school itu yang mondok, full day school itu yang maju. Nah, gini kan juga tau ini. Di waktu sekolah itu kan beda kan, sekolah di depan, boarding di belakang. Waktu sekolah anak-anak full day itu pada nenteng buku, kita apa nenteng Al-Quran. Nah, nilainya yang tinggi siapa? Yang anak boarding, karena kita mendekatkan diri kan langsung ke pusat, langsung ke Allah ya nggak? Belum tentu ya kan seuzon ya, belum tentu mereka belajar sungguh-sungguh, tapi mereka lalai terhadap sholatnya, terhadap Allah, mereka lalai. Itu kan kita nggak tahu kan gimana. Karena kita tapi harus diimbangi, harus balance kehidupan dunia itu harus diimbangi dengan kehidupan akhirat. Gimana ya itu hadisnya? Lupa aku. Pokoknya kehidupan dunia itu harus imbang, jangan gonjang. Jangan gonjang kayak di IPA kan, ada kan kayak gitu. Nah kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya sebelumnya yang dulu. Apa? Carane ben ramales nek anu lho nek sholat itu kadang wah berat banget Ibu. Setan mau kayak. Yo sikit. Belum. Apa ya? Iya, bingung ya. Anu Bu, nek para adat to Bu, apa langsung sholat iki wah rasane mampu ora males saiki yo. Coba rukyah. Orang ngaruh Bu. Tapi ya bener ya, orang yang punya hafalan dia itu banyak, itu biasanya susah dirukyah. Kalau pengalamanku, kalau dulu di SMA aku itu sudah cerita ya, banyak banget yang kena apa jenenge? Yang kena apa? Kesurupan, itu banyak banget. Bahkan hampir kali zikir ya, misalnya zikir maghrib, kita lagi zikir tiba-tiba teriak langsung melotot ke matanya, kesurupan deh. Panasan kan, pernah zikir? Oh. Ya, tapi beneran itu ada kan? Jangan tahu melu bagian rupiah, jangan Bu. Terus lanjut ya tadi. Tekan dulu. Tekan Bu, biar pernah tuh. Iya. Gitu buka dulu rupiah. Dulu itu kalau ditempatkan karena naudzubillah ya,
jangan sampai di mana-mana ya. Itu emang banyak kan yang kayak gitu, yang kena yang entah itu dari santet dan lain sebagainya. Misalnya sing cewek disenangi sing cowok lebih tua, kalian chattingan bisa itu disantet lewat chat. Ini nggak benar dari, tapi nyata ini. Soalnya temanku ada yang kayak gitu kemarin. Nah, makanya dia itu udah tenang, makanya dia itu gampang kesurupan. Lewat kayak gitu bisa. Nah, kita udah bisa menang beli apa? Hafalan yang kalian tingkat minimal 10 juz. Udah kan lebih? Udah lah. 10 juz, 5 juz lebih. Nah, terus kalau dulu itu di tempatku itu ada ini pembukaan ibaratnya nek kerja lowongan pekerjaan, tapi nggak kerja ini tentang rupiah itu. Syaratnya cuma dalam misal berapa ya? 10 menit atau enggak ya? Itu hafal Al-Qur'an, kalau yang bisa dia lolos. Berapa ayat gitu? Lolos. Ya. Ibu coba berdirikanmu. Merasa rupiah diri sendiri dengan cara apa? Al-Fatihah. Ya enggak? Dengan cara Al-Fatihah banyak-banyak baca Al-Qur'an. Kalau mau tidur itu bacanya surat apa? Al-Waqiah. Ya enggak, Al-Waqiah. Terus kemarin tadi aku ingat banget di tempatku itu tadi pagi ada kultum subuh. Nah, kultum subuhnya itu baca ayat kursi. Kalau kita itu baca ayat kursi, kita itu akan terjaga. Misalnya, awak dewi ini bersolat, tadi mau ayat kursi. Awak dewi melakukan pekerjaan, dia mau ayat kursi, kita itu insya Allah terjaga. Kalau tadi pagi kultumnya kayak gitu ya, tak ingat-ingat kayak gitu kok ya, kalau nggak salah. Nah, kayak gitu tadi. Kalau cara menanggulangi rasa malas dilawan. Kalau misalnya kalian tuh males, dilawan terus nanti bisa lah biasa. Misalnya males toh, aku pengen aku jenenge pengen turu, ya gereja langsung mangkat di masjid. Kalau di subuh azan subuh, gimana tuh? Yang sholat lebih baik daripada tidur? As-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Berarti kalau misalnya kalian itu lebih banyak males daripada semangat, berarti setannya itu lebih kuat. Dengan berarti kalian itu harus bisa melawan rasa malas kalau setan-setan yang ada di kalian. Lawan aja. Musik malas biasanya kan malah duhur asar. Nah, itu. Ngeleh, pas posisi ngeleh. Kan posisi. Mantuk, Bu. Ya dilawan lah. Kayak misalnya meneh awak dhewe saiki belajar ngene iki ade kan belum belajar karena males. Ya enggak, meneh kelas 9 iki. Belajar takon-takon enake SMA ning ndi, enake SMK ning ndi. Kalau kalian enggak diimbangi sama belajar, rugi aku cetak setiap hari di kelas itu, kalian nanya terus. Nah, makanya harus diimbangi dengan belajar lagi, dilawan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak kalian, siapa lagi? Ya nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak tak tutup. Habis ini siapa? Jangan ditutup, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tutup ya. Jadi tutup. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Kita sama-sama di sini belajar bareng. Selama masih di sini dan insya Allah di sini kita belajar bareng-bareng. Jangan sungkan, jangan sungkan ya. Kan nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh kan, jadi nggak usah sungkan sama aku. Santai aja, kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget. Tapi caranya apa sih? The speaking, oke, kita belajar bareng. Ini besok itu di tempatnya Bu Anis. Ya, itu kemarin kan aku di WA disuruh ngisi TPA-nya sana, tapi belum tak iyain. Boleh tuh besok kapan ke sana nemenin aku. Lihat gimana caranya ngisi anak-anak, karena anak-anak TK anak SD itu lebih ngeyel daripada anak-anak SMP kayaknya. Ya enggak. Belum punya anak tapi ya enggak. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya ada? Semoga bermanfaat. Udah ya. Ungdur makola walatang dur mankola. Apa? Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Jadi di apa yang tak sampaikan tadi diambil hikmahnya. Kalau kesalahan itu murni dari diri pribadi, kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jangan melihat aku siapa, kalau bosan nggak usah dilihat, tapi dengerin aja suaranya. Nek cempreng nggak usah didengerin manfaatnya aja. Kalau ada manfaatnya diambil. Gitu ya. Ungdur makola walatang dur mankola. Ada pantun. Kasih pantun ya. Cincin berlian dari kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nun al-kalam ma yasturun billahi bisa bilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.